warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya di channel Cusni Rofiko. Nah, ini masih pagi banget ya teman-teman. Jam 4. Masih jam 4 pagi ya. Nenekku udah minta makan karena dia kelaparan ya. Jadi jam segini, jam 4 pagi, ini dia minta sarapan, kelaparan. Jadi itu lagi disuapin sama temanku. Dan karena sudah musim panas ya, jadi subuhnya itu jam setengah 4 ya, setengah 4 sudah subuh. Jadi ini saya sudah bangun, kita semua jam 4 sudah bangun. Nanti seperti biasa mau masak untuk bekal bos saya ke gunung.
teman-teman, di sini masih jam 6 pagi ya, tapi mataharinya lihat sudah lumayan tinggi ya tuh. Jadi ini aku udah nyampe pasar ya guys, tapi masih sepi karena masih pada siap-siap ya. Tapi coba aku mau cari ikannya dulu, karena ini masih jam 6 jadi masih sepi, tapi saya mau cari ikan dulu. Yuk. Teman-teman, tadi aku nggak sempat ini ya videoin, soalnya dua tangan itu pakai semua, jadi yang tangan sebelah saya pegang telur takut pecah ya, jadi saya benar-benar hati-hati banget, dan satu tangan saya harus pegang tas untuk masukin belanjaan. Ya udah, sekarang saatnya saya mau pulang. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah nyampe rumah ya dari pasar. Jadi saya butuh waktu setengah jam untuk belanja ke pasar. Dan sekarang saya udah pulang tadi, tapi nggak sempet videoin ya saya belanja karena nenek udah sibuk minta pipis ya, mau pipis, jadi ya cepet-cepet untuk bantuin dia. Sini. Hah? Kenapa? Sini. Panas. Sini. Hah? Khao lý xài. Khao lý xài. Khao lý xài. Iku. Sini saya. Nah teman-teman, begitulah kesibukanku tadi ya, dari pagi jam 4 sampai sekarang. Jadi saatnya sarapan ya. Aduh, lapar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sarapan. Kali ini saya cuma makan mie Indomie ya, Indomie goreng. Nggak apa-apa lah. Ada telur. Ada telurnya.
Dan ini ada gorengan, ada bakwan, ada apa ya? Ubi muntul. Dan nah, ini tadi saya sudah selesai sarapan. Jadi sedikit curhat ya. Banyak yang mengira bahwasanya saya di Taiwan lama nggak pulang-pulang hanya demi kemewahan. Itu bukan ya. Tapi kembali lagi, saya di sini, saya tidak berlomba dengan hidup siapapun dan saya tidak pernah iri dengan kehidupan siapapun. Orang mau punya apa, itu saya tidak pernah iri. Justru jadi motivasi saya. Tapi di sini saya sedang berlomba dengan usia saya, dengan usia orang tua saya, dan masa depan anak saya ya. Ketika sudah umur 40 tahun ke atas, 40 tahun selanjutnya, ya udah seperti itu, kita stuck seperti itu aja. Karena apa? Kita sudah tidak seproduktif di usia-usia sekarang. Jadi saya sedang berlomba itu bagaimana saya target saya, cita-cita saya segera tercapai, lalu saya pulang. Jadi bukan berarti saya tidak kangen rumah, saya tidak kangen orang tua, tidak kangen keluarga, anak di rumah, bukan ya. Saya tidak pulang karena terkendala COVID. Dan saya berlomba dengan usia orang tua saya. Jadi gimana ya? Saya kalau sudah menyangkut orang tua, itu saya sedih. Karena apa? Kita pernah ada masa namanya kita sedang di ujian terberat kita. Jadi setiap orang itu pasti pernah mengalami ujian terberat, entah sekarang belum atau sudah melewatinya, pasti pernah. Begitupun dengan saya. Makanya ketika saya sekarang melihat orang sedang diuji, sedang berat-beratnya, saya tidak berani untuk menertawakan atau mengejek atau menghujat atau menghina. Karena apa? Ujian itu ibarat di sekolah adalah untuk kenaikan tingkat. Nah, mungkin saat ini dia sedang mendapatkan ujian terberat, berarti dia akan naik tingkat lebih tinggi lagi, ke kelas lebih tinggi lagi ya. Sedangkan kita belum mengalami ujian terberat ini, lalu kita menertawakan dia, kita jangan sombong, kita sedang di bawah dia loh, gitu. Karena dia sudah mencapai level tertinggi dan kita masih di bawah dia. Nah, seperti itu. Begitupun saya tidak berani untuk ketika mendengar seseorang sedang mendapat ujian terberat, ketika saya mampu, saya bantu. Ketika saya tidak mampu, saya hanya mendoakan. Mudah-mudahan dia mampu melewatinya. Saya pernah mengalami ujian terberat itu, dan pada saat itu yang mau menerima saya itu hanya orang tua saya. Jadi kenapa sekarang saya bekerja keras, bagaimana saya harus berlomba dengan usia orang tua saya masih diberi kesempatan sama Allah untuk gimana saya untuk menebus apa yang sudah orang tua saya korbankan untuk saya ya. Walaupun saya tahu, mau seberapa pun banyak uang kita, mau segunung, mau seluas samudra pun uang kita, itu tidak akan pernah mampu membayar apa yang telah orang tua lakukan untuk kita. Tapi setidaknya saya masih diberi kesempatan untuk membahagiakan. Dan saya tahu bahwa kebahagiaan itu bukan semata-mata hanya materi. Tapi untuk saat ini, yang mungkin bisa saya lakukan, apa yang bisa membuat orang tua saya senang, seperti itu. Jadi ketika saya membelikan apapun, ketika orang tua saya berucap apapun, saya tidak pernah mengatakan tidak. Karena saya yakin ketika kita untuk melakukan untuk orang tua, Allah itu selalu akan memberikan jalan untuk kita. Dan ternyata Masya Allah benar, Allah itu selalu memberikan jalan, ada aja jalannya, seperti itu ya. Tiba-tiba
anak mbahku ngasih bonus, ngasih apa gitu, kita anak-anaknya ngasih bonus, dan itu jalan dari situ tuh bener-bener yang tidak terduga. Itu mungkin yang dinamakan rezeki ya, begitu. Terus yang saya yakini adalah ketika saya membahagiakan orang tua, maka Allah akan meluaskan rezeki saya, melebarkan pintu-pintu rezeki saya. Dan makanya kenapa orang tua saya masih sehat, masih ada, saya terus masuk ke dalam pintu rezeki yang sudah Allah buka lebar-lebar dari doa-doa orang tua saya. Jadi seperti itu ya. Bahwasanya ketika saya memberikan apapun kepada orang tua saya, itu bukan karena untuk dipandang wah atau gimana, tapi ya biarkan orang tua saya menikmati surganya dunia. Dan ketika orang tua saya di akhirat, biarkan orang tua saya menikmati surganya akhirat dengan amal ibadah-ibadah anaknya, seperti itu ya. Jadi cita-cita saya adalah ingin membahagiakan orang tua saya di dunia dan akhirat, dan membesarkan anak saya untuk meraih cita-citanya sampai saya menghantarkan dia di usia dewasa sampai dia benar-benar mempunyai tanggung jawab sendiri atas hidupnya, seperti itu. Jadi kalau misal saya seringkali dihujat ya, terlalu keenakan di Taiwan karena gaji besar, sebenarnya tidak, karena memang masih ada target dan cita-cita saya yang belum tercapai, dan itu harus saya selesaikan dulu. Capek enggak? Insya Allah tidak ya, karena saya di sini menikmati pekerjaan saya, dan saya di sini dibebaskan untuk sholat, untuk ngaji, apapun tentang ibadah saya mereka tidak pernah melarang ya. Jadi dari situ kenapa saya tetap bertahan di sini, padahal ada kemungkinan ketika kita sudah bisa bahasa, kita sudah bisa menguasai pekerjaan, kita mau mencari pekerjaan yang gajinya lebih tinggi pun insya Allah dapat gitu. Tapi untuk beruntungnya mendapatkan tempat yang baik itu ya belum tentu, seperti itu. Jadi kenapa saya tetap selama 7 tahun saya itu tidak pernah pindah, saya masih di sini. Karena apa? Karena di sini saya dibebaskan untuk makan makanan halal, untuk masak masakan halal tanpa pakai uang saya sepeser pun. Jadi apapun ini dibeli pakai uang belanja dari majikan, seperti itu ya. Terus saya dibebaskan untuk ibadah, untuk apapun, dan mereka tidak memaksakan apapun dalam hal itu ya. Jadi belanja mereka tidak pernah tanyakan uangnya habis berapa, untuk apa, mereka tidak pernah tanyakan itu. Tapi orang tua saya selalu berpesan, ketika kamu berada di perantauan, yang kamu jaga itu harus satu, kejujuran, seperti itu. Ketika kamu jujur, insya Allah dimanapun kamu selamat ya. Kisah hidup saya di sini ya, kalau ada sisi positifnya boleh diambil, ketika ada sisi negatifnya ya silahkan dibuang. Intinya ya ketika bermanfaat ya alhamdulillah, ketika tidak pun ya mohon maaf. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.